surga kira-kira. Jadi atas dasar itu maka kami di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, teman-teman peneliti muda gitu ya, mencoba mencari pola baru gitu ya di dalam memahami fenomena ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila di lapangan gitu. Nah, sejak itu gitu ya, sejak sekitar 2010-an gitu ya, memunculkan gagasan-gagasan tentang apa yang kita sebut sebagai sekolah. Nah, salah satunya adalah sekolah hijau gitu ya. Kami di Pusat Studi sudah banyak sekali gitu ya. Dimulai tahun 2011-2012 itu ada sekolah pasar, setelah itu ada sekolah tani, setelah itu ada sekolah tani muda gitu. Ada sekolah kopi, sekolah sagu, termasuk sekolah hijau ini. Jadi bukunya sudah ini ya di cover depan ini. Ini sebetulnya hasil dari kegiatan kerjasama antara beberapa pihak. Ada Lakpesdam NU, ada Pusat Studi Energi, ada Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan sendiri, ada CES. Nah, di situ ada pendanaan dari MCI Indonesia. Nanti mungkin bisa dijelaskan panjang lebar. Pada intinya, gitu ya, sebagai gagasan terkait dengan ya sumber daya alam, energi, pangan dan lain sebagainya, itu sekurang-kurangnya, gitu ya, kalau kita bertanya, gitu ya, terkait dengan pembangunan kelanjutan, gitu, yang kita anggap sebagai yang adil, demokratis, itu selalu gitu ya, selalu bermuara pada dua bandul utama gitu ya, pendulum utama. Yang pertama model pasar dan model negara gitu. Nah, karenanya ini juga kecenderungan seperti itu juga ditengarai gitu ya, disadari juga oleh peraih hadiah Nobel tahun 2009 Ostrom itu mengatakan seperti itu, ada dikotomi antara negara dan pasar, sehingga cara berpikir seperti itu mengarahkan gitu ya, mengarahkan para peneliti, para ilmuwan ke arah dua kecenderungan itu gitu. Nah, sementara ada pertanyaan gitu, adakah misalnya model yang lain gitu. Nah, dalam konteks itu kita menyebutnya sebagai perspektif lain gitu ya, yang atau perspektif alternatif atau paradigma alternatif gitu ya, yang bersumber pada asli gitu ya, yang asli masyarakat. Nah, di sini gagasan seperti itu akhirnya sebetulnya kalau kita melakukan kajian-kajian di masyarakat, masih adakah yang hal seperti itu gitu? Yang asli, yang people driven gitu. Nah, ya kalau kita lihat misalnya di dalam cerita-cerita baik yang sudah dibukukan maupun di masyarakat, kita mengenal misalnya kelompok-kelompok subak misalnya di Bali, Amung Me di di Papua, termasuk juga kasus misalnya Kapala Gian itu di Sulawesi Barat, yang melihat tata kelola sumber daya alam ini dengan perspektif yang kolektif gitu ya, tidak masih belum katakanlah begitu mengarah kepada orientasi pasar atau negara gitu. Artinya bukan terus kita terus anti pasar atau anti negara, tetapi kita ingin hal-hal yang sifatnya model tata kelola yang asli, yang people driven itu yang seperti apa gitu. Nah, kalau kita coba pelajari gitu ya berbagai macam pola yang kami sebut sebagai people driven itu tadi, yang kami harapkan menjadi semacam
awalan gitu ya, awalan untuk memahami lebih dalam gitu ya tentang bagaimana mengembangkan tata kelolanya ke depan. Nah, tampaknya memang beberapa prinsip-prinsip dasar terkait dengan tata kelola ini didasarkan pada model-model yang kolektif gitu ya. Pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan menyangkut sumber daya yang ada itu dilakukan melalui pola-pola kolektif, sosial capital gitu ya, community based gitu ya, yang di dalam katakanlah misalnya kita narasikan dalam bentuk narasi tata kelola itu yang sebetulnya oleh konstitusi gitu ya, konstitusi kita gitu ya, Undang-Undang Dasar 45 itu dianggap sebagai demokratis, demokrasi ekonomi gitu ya. Yang demokrasi ekonomi ya artinya seluruh partisipan yang ada berkepentingan dengan proses tata kelola ini terlibat gitu ya, di dalam proses baik mulai dari produksi, mulai dari distribusi sampai penguasaan faktor produksi. Nah, ini saat awal yang ingin kita bangun gitu ya dari konteks sekolah hijau ini. Bagaimana misalnya nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai yang sebetulnya kalau kita sejajarkan katakanlah gitu dengan gagasan-gagasan pembangunan berkelanjutan, dengan pembangunan green economy yang sebetulnya muncul belakangan gitu ya. Tampaknya ini ya sebetulnya sesuatu yang sejalan gitu. Cuma persoalannya gagasan-gagasan seperti itu hingga saat ini itu masih ya sangat kecil gitu ya, belum berkembang luas, masih lokal gitu ya, yang termasuk juga belum menjadi inspirasi gitu ya, inspirasi bagi pengambilan keputusan terkait dengan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan gitu. Nah ini ya berdasarkan riset-riset sebelumnya begini ya, dari cerita pengalaman-pengalaman yang ada di masyarakat, memang ada fenomena gitu ya, ada kecenderungan penguasaan gitu ya, penguasaan masyarakat gitu ya, masyarakat tadi yang basisnya masih tradisi, basisnya masih lokal gitu ya, mereka sangat belum masih lemah gitu di dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi gitu ya. Inovasi belum melakukan. Nah, dalam konteks katakanlah misalnya dari perspektif perguruan tinggi gitu ya. Sesungguhnya itu kan katakanlah seandainya UGM atau Pusat Studi Penuh Kerakyatan, misi UGM berdiri pun itu sebenarnya kan untuk mendidik seluruh gitu ya, seluruh masyarakat gitu ya. Pada saat itu misalnya ketika kita mendorong gagasan sekolah pasar gitu ya, ternyata gitu ya waktu itu kita melakukan assessment di pasar Keranggan gitu, di sana koperasi pasarnya itu masih melakukan tata buku gaya tahun 50-an gitu. Artinya kan artinya tidak ada aliran gitu ya, aliran entah bagaimana mekanisme yang ada gitu ya, aliran pengetahuan, teknologi yang katakanlah akhirnya bisa dirasakan oleh kelompok-kelompok yang mungkin sudah lama berjuang gitu ya, sudah lama berjuang melalui koperasi-koperasi pasar, melalui kelompok-kelompok tani misalnya begitu ya, yang berdasarkan ya asesmen kita, diskusi kita, pergaulan kita di masyarakat itu kondisinya masih seperti itu. Gitu. Nah, termasuk juga misalnya yang kedua ini berbagai macam gagasan perubahan itu selalu gitu ya, atau hampir selalu gitu ya, hampir sering gitu, munculnya selalu dari luar
katakanlah dari luar desa misalnya, dari luar komunitas gitu ya, dari luar termasuk katakanlah misalnya perguruan tinggi itu ya berarti dari luar masyarakat itu sendiri ya. Artinya dari konteks bagaimana mengelola pengetahuan gitu ya, mengelola pengetahuan, mereproduksi pengetahuan sehingga itu menghasilkan satu resep-resep untuk pengembangan itu juga lemah gitu. Nah, mungkin nanti kalau saya ngomong terlalu panjang ya. Ini jadi intinya begitu kita mencoba gagasan-gagasan itu menggali kembali termasuk melalui dari fase awal gitu ya supaya kita mendapatkan perspektif yang utuh gitu ya dari apa yang kita sebut sebagai perspektif lokal, perspektif people tadi, people driven gitu ya, community based gitu ya, kira-kira seperti itu. Ini saya kira, nah melanjuti apa yang disinyalir tadi ya oleh peraih Nobel Ostrom tadi, memang kecenderungan paradigmatik hingga saat sekarang itu memang prosesnya seperti itu. Jadi misalnya perusahaan-perusahaan katakanlah masuk ke desa akhirnya mengeksploitasi secara ekonomi modal-modal yang ada di desa gitu ya. Termasuk yang tadi kita khawatirkan dari perspektif tadi itu justru merusak, katakanlah misalnya merusak modal sosial, merusak tatanan katakanlah institusi, gitu ya. Institusi itu tidak harus yang sifatnya tapi juga institusi seperti norma, gotong royong dan lain sebagainya gitu. Nah, karenanya gitu ya beberapa kita menyebutnya sebagai salah urus lah gitu ya, salah urus tata kelola gitu ya, yang tidak memperhitungkan gitu ya, tidak memperhitungkan pola-pola hukum-hukum adat tata kelola gotong royong yang bersumber dari masyarakat gitu. Mas Putut bisa lebih cepat? Oke, sebentar. Nah, karena itu gitu ya, karena itu ini mungkin ini aja ya, sambil ini mungkin nanti sembari ke gagasan tentang sawitnya mungkin di belakang. Jadi karena itu makanya kita menyusun semacam pola gitu ya, yang kita sebut sebagai sekolah hijau gitu ya, atau green entrepreneurship atau sekolah entrepreneurship hijau gitu kira-kira begitu, yang fungsinya gitu ya, fungsinya itu mendorong supaya masyarakat yang tadi berbasiskan tata kelola yang sebetulnya sudah asli gitu ya, itu diperkuat gitu ya, direproduksi pengetahuannya, ditingkatkan kapabilitasnya gitu ya. Nah, seringkali misalnya dalam konteks misalnya aspek pengelolaan sumber daya ekonomi yang ada di desa, itu masyarakat desa itu hanya cenderung menjadi price taker saja misalnya. Mereka tidak bisa menjadi price maker gitu. Jadi dalam konteks hulu hilirnya itu akhirnya seperti itu karena tidak adanya pengetahuan kapasitas masyarakat untuk mengelola pengetahuan dan sebagainya. Jadi saya kira tahapan-tahapannya dalam sekolah hijau seperti ya ini intinya kita pengetahuan gitu ya, green knowledge gitu ya. Kita coba dorong misalnya masyarakat melalui pengetahuan mereka, lokal konten gitu ya, lokal knowledge gitu ya, sehingga akhirnya mereka bisa mereproduksi. Nah, setelah memunculkan kader-kader, kita menyebutnya sebagai kader hijau, itu mereka kita dorong atau ya sebenarnya bersama-sama gitu ya, mendorong bagaimana institusi itu diperkuat, gitu. Institusi mereka diperkuat untuk akhirnya meningkat selanjutnya ke depan gitu. Oh, selamat bergabung Pak Dumairi. Ada ya. Pak Dumairi. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, Prof. Dumairi. Ya, mungkin nanti bisa cerita juga. Oke, ini pendek kata kira-kira seperti itu. Mungkin
supaya ringkas saja, kita ada assessment. Nah, di dalam sekolah itu juga ada kurikulum gitu ya, walaupun sekolah dalam pengertian informal gitu ya. Dulu ketika kita menyampaikan Bu, Bapak, Ibu misalnya di pasar atau di desa, ngapain sekolah gitu. Tapi lama-kelamaan istilah sekolah itu juga mereka bisa memahami ini. Pendekatannya juga saya kira penting gitu ya, pendekatan. Nah, mungkin sebelum sebagai ilustrasi juga, ilustrasi kolektivitas di dalam integrasi sosial ekonomi ini sebenarnya saya ambil dari kasus kolektivitas model tata kelola gitu ya, ekonomi sumber daya ekonomi di kasus Ngelanggeran. Nah, waktu itu kita melakukan studi tahun 2009 gitu. Yang pertama ini gitu ya. Kita coba menyusun model gitu ya, model supaya mereka secara kolektif bisa melakukan produksi gitu. Secara kolektif juga mereka bisa melakukan pasca produksi gitu ya. Terus juga secara kolektif mereka juga bisa ikut memasarkan secara bersama-sama. Gagasannya adalah ketika mereka bergabung tentu memiliki kekuatan yang lebih besar gitu. Nah, dalam sekitar ya 5-6 tahun berikutnya gitu kita coba cek kembali gitu ya di dalam kasus Ngelanggeran itu. Nah, gambarannya kira-kira seperti ini. Jadi pola kolektif itu termanifestasi di dalam katakanlah misalnya kelompok tani gitu. Kelompok tani itu mereka fungsi kepada produksi gitu. Terus kelompok ibu-ibu itu mereka fokus pada pengolahan gitu. Terus ada akomodasi itu juga keluarga-keluarga yang melakukan ada di sana. Terus sedangkan kelompok yang katakanlah lebih melek teknologi, media sosial, teknologi informasi, itu ada di kelompok pemuda ini. Akhirnya ini model-model yang seperti inilah gitu ya, yang kita harapkan gitu ya dari adanya sekolah hijau gitu ya. Pertama ada kader-kader mudanya, ada pembagian kerja di antara kelompok-kelompok yang ada di masyarakat gitu ya, sehingga menimbulkan sinergi gitu, menimbulkan sinergi. Saya kira demikian, mungkin nanti lebih lanjutnya kita sambung di diskusi terkait sawit. Saya kira ini mungkin nanti akan saya akan sampaikan juga di nanti pada saat diskusi yang kami pelajaran penting ya, pelajaran penting yang sudah pernah kita bukukan juga di tahun 2009, dan saya kira karena perspektif yang kita lakukan di pusat studi ini juga lintas perspektifnya itu juga menggunakan perspektif historis, perspektif ekonomi sosial itu makanya sampai sekarang pun tampaknya struktur atau tata kelola ekonomi politiknya kurang lebih masih sama. Demikian Mas Idam, beberapa hal sharing terkait dengan sekolah hijau yang melandasi gitu ya. Nah, waktu itu teman Mas Rajib ini yang lebih banyak berkecimpung ya di lapangan termasuk dengan isu-isu energi terbarukan. Monggo saya kembalikan ke Mas Idam. Ya, terima kasih Mas Rajib, nanti ya sesi diskusi ya selanjutnya ya, khususnya untuk sekolah lapang ini maupun yang terkait dengan hasil riset yang berkaitan dengan sawit rakyat. Baik, berikutnya Mas Tris akan menyampaikan pengalamannya sebagai praktisi petani pekebun maupun keberadaannya di tengah-tengah pemerintahan desa, kabupaten, dan industri. Yang ini bersyukur sekali ada saudaranya yang di bawah, ini Pak Sekdes, Pak Huzaima ya. Terima kasih ini Pak Huzaima, nanti pada saat diskusi bisa menceritakannya. Jadi cukup komplit ini. Prof. Dumairi saya sapa lagi, terima kasih atas kehadirannya. Nanti mohon. Saya bukan profesor, guru kecil. Ya waktunya. Terima kasih sekali. Bolehlah saya tetap mengundang itu karena penghormatan dan pengalamannya.
Mas Dum ini gurunya guru ini saya. Nah, makanya itu. Baik kuning. Alhamdulillah. Lama nggak ketemu langsung ya. Kapan Iya. Oke. ini. Ya, Mas Tres bisa share screen-nya sambil kita menyapa Bu Susi. Terima kasih sudah bersama sang begawan Mas Prof. Baikuni hadir bersama ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan semua. Mas Tres sudah bisa masuk, Mas Tres? Ya Pak Idam, cuman ini kamera saya kelihatannya agak bermasalah. Oke. Ya, kita coba, atau host di Pustek bisa membantu. Tadi udah tak kirim ya PPT-nya, Mas. Oh, PPT-nya sudah. Oke, Sudah. ya. Ya. Saya ini Ya, silakan. Atau dari saya, Mas Riz silakan memulai sambil memperkenalkan diri. Monggo Mas Riz, dimulai dulu aja. Nanti Ya. sambil jalan kita ambilkan bahannya. Ya Pak Idam. Saya Sutrisna. Sejak berapa tahun yang lalu saya bergabung di PKP, mungkin seawal PKP ada berdiri. Sekitar 10 tahun yang lalu saya sempat menghilang di Kalimantan begitu, karena ada paman di sana yang minta bantu untuk beberapa hal terkait dengan pendirian desa baru di wilayah itu, di Desa Sungai Batu. Ya, untuk cerita mengenai sawit, ya, yang saya ketahui, yang selalu dituntut, diminta masyarakat kaitan dengan perusahaan pengembangan sawit di sana, itu yang terkait dengan peraturan perundang-undangannya ada dua yang begitu kelihatan dan sering dijadikan masyarakat alat untuk menagih ke perusahaan. Di wilayah Sungai Batu itu ada tiga perusahaan besar, yang dua itu dinaungi di bawah PTPN, yang satu lagi yang dua dinaungi AL, Astra Agrolestari. Ya, berkaitan dengan peraturan ini ada saya kira ini sudah secara umum seperti itu. Mungkin melihat ke ini ya, model-model kebun yang ada di sana. Jadi ada tiga yang saya sampaikan tadi. Ada perusahaan besar negara, itu PTPN yang ada di sana, dan di Kalimantan Timur itu yang paling besar hanya di Kabupaten Pasir, di daerah Kabupaten Pasir. Kemudian perkebunan sawit besar swasta itu sangat banyak di wilayah itu. Kemudian sawit mandiri perorangan, ada yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat. Jadi ada tiga itu yang berjalan di lingkungan itu. Nah, kemudian yang perusahaan sesuai dengan peraturan yang tadi, ada dua, intinya yang perusahaan itu akan mengeluarkan, akan ditagih plasmanya, dan model-model plasma yang dibangun itu ada dua. Pertama yang dibangun sekitar tahun 1982 oleh PTPN, itu kebun plasmanya dikelola oleh masyarakat sendiri. Jadi setelah ditanam,
kemudian diserahkan ke KUD, KUD akan mengelola anggotanya. Perawatan dilakukan oleh anggotanya. Ketika panen pembayarannya melalui KUD. Nah, kemudian yang belakangan ini karena dilihat ada berbagai kelemahan katanya, kemudian dengan model operator. Jadi seluruhnya ditangani oleh perusahaan inti, kebun inti. Jadi satu dengan kebun inti. Cuman wilayahnya memang dipisahkan. Nah, ada inti plasma ini ternyata harus jelas juga soal kepemilikan lahan. Di HGU itu juga ternyata harus teliti juga. Karena ada salah satu kasus ketika perusahaan mengajukan izin wilayah sebelum jadi HGU, itu ternyata harus izin wilayah, kemudian keluar bagiannya plasma, kemudian di luar yang bagian plasma itu akan diterbitkan HGU. Ada satu perusahaan yang HGU-nya itu termasuk di dalamnya plasma, sehingga kasusnya ketika dijual itu plasmanya dijual. Jadi masyarakat tidak jadi memiliki karena diambil si pembeli. Ini kasusnya masih berjalan baru 2 tahun yang lalu. Dan kebetulan pembelinya ya akhir-akhir ini sedang naik daun di persawitan dan di pertambangan. Karena perusahaan itu dibeli Haji Isam terakhir. Saya tidak akan ceritakan soal tahapan pembangunan lahan untuk perkebunan yang di perusahaan karena itu semua menggunakan teknologi dan mungkin masyarakat juga tidak akan mencapai seperti itu karena terlalu rumit bagi masyarakat. Nah, ini yang biasa terjadi di masyarakat untuk pembukaan kebun baru itu, mereka masih pilih-pilih lahan, jadi tidak asal lahan kemudian dibangun itu enggak. Dia cenderung memilih lahan yang agak tinggi, tidak berawa karena ini informasi dari kawan-kawan yang di perusahaan itu kalau agak rawa kemungkinan tidak sanggup karena perawatan di daerah rawa itu juga infrastrukturnya harus bagus dan ini pemeliharaan aliran air, penjaga air juga agak repot. Nah, kemudian pembersihan lahan untuk masyarakat tetap masih dibakar sampai sekarang, tidak menggunakan alat. Tapi mereka lakukan secara bergotong royong, kemudian api dijaga dan luasannya paling pembakaran itu ya 1 hektar, paling banyak 2 hektar. Enggak. Sebetulnya tidak cukup berbahaya karena mereka gotong royong satu kampung untuk menjaga api itu keliling. Nah, penanaman ini biasanya masih terutama kalau secara pemancangan segala macam bisa dengan mudah meniru dengan perusahaan, cari tahu di perusahaan. Cuman secara bibit itu masih sangat beragam karena masyarakat cenderung tidak ambil pusing soal bibit ya. Datang ke perusahaan cabut-cabut yang tumbuh-tumbuh itu kemudian dipindah ke polybag sudah agak besar ditanam gitu aja. Tapi sebagian juga ada yang beli. Artinya bibit ini masih sangat seadanya ya, walaupun sebagian juga sudah mulai mengakses ke bibit yang memang hasil dari penelitian. Mungkin yang biasa dikenal di sana itu dari PPKS Sumatera. Nah, di perawatan juga manual dan cenderung hanya tebas, semis sudah. Tebas, semis untuk pembersihan, kemudian pupuk juga
belum tentu sesuai dengan kebutuhan si pohon itu, karena mereka secara pengetahuan ini tanah dengan keasaman sekian harus apa pupuk yang diberikan, kemudian usia tanaman seperti ini harus pupuk apa yang dikasih, itu enggak pakai itu. Berbeda dengan di perusahaan, harus dilihat, oh ini warna daun, ini keriting, ini apa, segala macam, baru kemudian lab akan mengeluarkan pupuk apa. Nah, itu jauh dari jangkauan masyarakat. Pengetahuan soal pupuk apa yang tepat untuk perawatan di penanaman ini. Nah, perawatan juga tahapannya agak banyak sampai pemanenan. Mungkin tahapan-tahapannya dari mulai tanaman baru usia tanam, kemudian TM1, TM2, TBM1, TBM2 sampai 3, ada tahapan-tahapan itu. Kemudian mulai menghasilkan kira-kira ya efektifnya 4 atau 5 tahun. Tahun kelima itu sudah masuk tanaman menghasilkan. Biasanya sudah laku dijual lah. Pemanenan juga biasanya jarang dilakukan secara umumnya dipanen dengan tidak memperhatikan kematangan buah itu. Jadi pengetahuan soal resiko terhadap buah ini masih mengkal, ini kurang tua sedikit atau seperti apa, enggak, jarang diperhatikan. Yang penting sekarang laku ya panen. Besok kemudian buah yang berikutnya akan berdampak kecil dan sebagainya, enggak jadi pertimbangan. Yang penting sekarang ini bisa kalau penjualan bisa rata-rata diambil oleh jasa, kemudian tinggal terima di rumah sesuai dengan timbangan dari pabrik. Nah, yang terjadi di sekitaran Desa Sungai Batu itu ada 2 model penjualan. Yang satu sawit dari kebun plasma itu, karena ini jadi satu dengan inti, maka kemudian dari kebun plasma itu langsung dibawa ke pabrik. Nah, nanti masyarakat yang memiliki plasma ini akan menerima setiap bulan sesuai dengan laporannya si pengelola plasma ini. Si pengelola plasma akan menyampaikan laporannya, kemudian hasilnya ini ditransfer ke KUD, baru kemudian dibagikan ke petani yang dapat plasma. Nah, untuk yang kebun sawit mandiri ini ada beberapa yang bisa dilalui. Bisa ke pedagang kecil, kemudian bisa dari pedagang kecil ini ke KUD atau pedagang besar, biasa disebut loading, kemudian bisa juga dari pedagang kecil ke KUD. Cuman KUD di sana itu sebetulnya dapat SPK, dua-duanya ini dapat SPK dari pabrik. Pedagang kecil ini tidak bisa langsung akses karena dia tidak punya kontrak lah, punya kuota untuk masukkan TBS ini ke pabrik. Nah, makanya biasanya loading sama KUD yang bisa masukkan TBS ini ke pabrik. Jadi jalannya sawit ke TBS ke pabrik kira-kira seperti itu yang terjadi di sana. Nah, untuk penentuan harga sawit ini sebetulnya ada melibatkan Dinas Pertanian atau masa ini Dinas Perkebunan sebetulnya. Nah, kemudian perusahaan pengolah CPO, sebagian wakil pengusaha sawit. Nah, di sini biasanya kemudian diterbitkan peraturan bupati atau peraturan gubernur soal penetapan harga sawit per bulan. Nah, namun
sangat jarang. Harga yang tertera di keputusan gubernur atau bupati itu kemudian dipakai sepenuhnya oleh pabrik. Itu karena menyangkut banyak hal. Pertama soal kualitas sawit. Biasanya masyarakat bisa diterima yang dengan harga seberapa aja, yang penting bisa diterima karena kualitas, balik ke kualitas sawit tadi. Kalau toh ada perusahaan yang dekat atau sama dengan harga yang ditetapkan oleh pabrik, itu biasanya sortasinya sangat tinggi. Kadang-kadang satu kali angkut itu rejectnya bisa 30%. Itu yang kemudian si loading ini memilih menjual ke pabrik yang sortasinya lebih rendah, bahkan mengabaikan sortasi gitu. Karena sawit terutama yang dari masyarakat itu ya sebagian mengkal, sebagian bahkan masih muda, kadang-kadang masih sudah ikut. Terutama buah-buah kastrasi yang harusnya belum masuk dijual, tapi itu tetap sama masyarakat ya eman lah dijual. Nah, alurnya saya kira seperti itu. Nah, kalau ditanya hambatan, saya kira soal pengetahuan budidaya ini juga masih sangat kurang, kecuali mereka yang ada beberapa yang tadi disebutkan di pembicara sebelumnya bahwa dia kalau toh tidak dapat dari luar tapi dia mau mencari keluar pengetahuan soal budidaya. Nah, mereka biasanya agak sedikit lebih maju. Kemudian akses ke pupuk. Pupuk ini sebetulnya ada pupuk subsidi, cuman kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Nah, kadang-kadang juga ada yang nakal, kemudian pupuk itu hilang ke tahu-tahu di perusahaan. Terutama perusahaan-perusahaan yang sedang, bukan perusahaan yang gede. Nah, soal bibit juga tadi saya bilang di depan bahwa bibit ini masih perlu masih sangat dibutuhkan informasi bibit yang tepat itu seperti apa. Karena ya kadang-kadang ini pilih yang jenisnya lomsum, ini pilih yang maghet atau apa gitu. Nah, ini cocok di lahan yang seperti apa, ini enggak itu di ini juga diperhatikan. Nah, masalah permodalan biasanya perbankan agak sangat ini untuk mendanai sawit yang terutama sawit rakyat ya. Kecuali memang sudah ada yang menjadi kebun, misalnya kebun itu sudah bisa menghasilkan lalu bisa dijadikan agunan. Tetapi untuk pemain-pemain baru atau masyarakat yang baru, saya kira agak sulit untuk akses ke ini. Nah, yang bisa kalau masyarakat lokal itu yang bisa dilakukan ada beberapa model. Mereka ada yang dengan sedikit, entah 1/4 hektar, memulai menanam. Cuman ada yang inginnya agak besar karena lahannya banyak. Itu polanya mereka mencari partner, kemudian dia yang menyediakan lahannya, si partner ini diminta untuk membuka. Lalu lahan itu ditanam si partner ini, setelah itu dibagi 2. Nah, kemudian dirawat masing-masing. Itu satu cara yang menurut mereka agak mudah dan bisa mendapatkan kebun daripada dijual lahannya kemudian sudah pegang duit, itu rata-rata juga tidak bisa di kebun, jadi yang lain. Saya kira itu. Kemudian menyangkut pemberdayaannya. Kalau misalnya mau itu sebetulnya bisa banyak hal gitu. Untuk sawit yang awal-awal gitu bisa untuk
dijadikan tumpang sari dengan tanaman makanan ya. Kemudian untuk sawit yang sudah agak besar, yang umur 2 tahun atau 3 tahun lah, itu bisa sebenarnya dengan sapi bisa juga, ya karena rumput juga sebetulnya bagus untuk ini. Tapi rata-rata di daerah ini memang sapi juga sudah diadakan di situ. Sebagian sudah mengadakan sapi. Cuman yang hati-hati tidak semua hewan ternyata itu bisa dipelihara di sini. Di desa ini tidak diperbolehkan untuk memelihara kambing. Pelihara kambing tidak boleh, makan kambing tidak boleh, pokoknya dengan kambing ini tidak boleh, pamali dengan kambing. Jadi dipastikan desa itu tidak akan ketemu kambing. Ada beberapa desa di situ itu yang tidak diperbolehkan untuk memelihara kambing. Ya. Ini kaitannya dengan urusan adat, jadi nanti bermasalah besar kalau urusannya dengan ini. Jadi mungkin itu harus menjadi perhatian juga kalau misalnya mau masuk kemudian tawarkan, ya harus dipelajari. Ada desa yang lain kemudian lele itu akan menjadi masalah. Ada tidak diperbolehkan makan lele. Ada di sebelahnya lagi itu begitu. Boleh makan kambing sebelahnya, tapi tidak boleh makan lele. Ada. Seperti itu yang harus tapi mungkin yang untuk model-model pemberdayaan lain, kawan-kawan nanti teman-teman dari PKP yang lain atau Kusaimah mungkin bisa menambahkan apa yang terjadi di Sungai Batu. Saya kira nanti didiskusi bisa ini. Saya kira itu dulu Pak Idham. Terima kasih. Terima kasih Mas Tris yang sudah sangat gamblang memberikan gambaran bagaimana petani pekebun sawit rakyat itu berjalan selama ini. Ya, boleh dikatakan pemberdayaan masih sedikit. Dan nanti kita dengar dari Pak Hadi atau yang lain, Pak Huzaima, tentang peran berbagai pihak untuk pemberdayaan. Ini yang salah satu yang menarik sebenarnya kalau di Kalimantan Timur, data yang sempat kita kumpulkan itu luas lahannya itu mencapai 1.374.543 hektar ya. Nah, produktivitasnya per hektar ini 17.367 kilogram per hektar ya, kilogram ya. Nah, jumlah petaninya ini yang menarik, jumlah petaninya itu tahun 2020 mencapai 218.023 kepala keluarga. Jadi cukup banyak ini Kalimantan Timur sebagai sebuah case bahwa satu provinsi rumah tangga yang terlibat itu sangat banyak. Padahal ini kan kalau gambaran peraturan itu 20% ya plasma ini. Atau mungkin plus mereka yang mandiri, tapi mungkin tidak terlalu banyak. Nah, kaitannya dengan ini saya kira nanti kita akan dengarkan lebih lanjut dari Bu Susi bagaimana tentang standar Indonesia untuk sistem berkelanjutannya perkebunan atau industri sawit yang berkaitan dengan sawit rakyat, posisinya di mana. Ada dua hal yang penting. Satu memang untuk kepentingan pemberdayaan, yang kedua transparansi. Di dalam peraturan tahun 2020 ya, ini sangat penting bagi kita. Nah, nanti kita dengarkan dari Ibu Susi, Bu Dr. Susi. Kami persilahkan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, dan praktek audit mungkin yang terkait dengan itu. Monggo Bu Susi, sambil memperkenalkan diri. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalu ya, kami perkenalkan saya Susilo Wardani, biasa dipanggil Susi. Ya. Saya itu yang pertama Purna Karya ya, tenaga pengajar di Lembaga Pendidikan Perkebunan Yogyakarta. Itu saya masuk tahun 90 dan kemudian baru Purna Karya kemarin
tahun 2019. Oh, barusan ini. Tapi sekarang itu kami menjadi dosen tetap di Politeknik LPP. Gitu. Pengalaman kami terkait dengan apa itu ya diskus ini, walaupun mungkin saya dalam hari ini nanti banyak mendengar dulu karena ruang lingkup kami belum bisa melihat secara utuh, sehingga nanti saya sampaikan yang pengalaman kami. Kemudian mohon maaf juga kami tidak menggunakan slide. Terkait dengan itu, yang pertama pengalaman kami itu terkait dengan sertifikasi ISPO. Jadi LPP itu merupakan lembaga pendidikan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pelatihan bagi calon auditor ISPO. Baik auditor internal di perusahaan maupun juga konsultan ataupun lembaga LSP maupun juga beberapa LSM ya, sehingga mereka yang membutuhkan sertifikat sebagai auditor ini kami melatih. Itu sudah cukup lama dan kemudian memang kami awalnya lembaga satu-satunya yang punya kewenangan untuk itu, tapi sekarang sudah banyak lembaga-lembaga lain yang dapat lisensi untuk menyelenggarakan pelatihan auditor ISPO. Kemudian yang kedua yang terkait dengan lembaga kami ada tupoksi kami. Yang pertama memang lakukan pelatihan dan konsultasi bagi perusahaan perkebunan maupun juga para petani sawit, baik terkait dengan teknis budidaya, manajemen perusahaannya, maupun juga terkait dengan pemberdayaan petani itu. Terkait dengan pemberdayaan petani, kami punya pengalaman dulu ya, memang membangun sistem kemitraan antara petani sawit di Kalimantan Timur, kebetulan memang Kabupaten Pasir ya, dengan perusahaan PTPN 13. Jadi itu LPP sebagai konsultan kemudian menjembatani antara PTPN dengan petani. Jadi kita mulai dulu dengan asesmen persoalan, kemudian kita bersama-sama membangun model bagaimana kemudian memberdayakan mereka. Itu yang terkait dengan tugas kami. Kemudian mungkin dari diskusi ini sedikit saya memberikan gambaran terkait dengan sertifikasi ISPO. Memang mohon maaf, ada beberapa saat memang saya sudah tidak terlibat aktif ya, tapi mungkin nanti kalau ini memang diskusi nanti bisa kami update lagi pemahaman itu. Sejauh yang kami tahu memang sekarang peraturan yang terkait dengan itu adalah ada peraturan pemerintah ya tahun 44 tahun 2020 terkait dengan sistem sertifikasi ISPO itu, kemudian yang dari Permentan itu kalau tidak salah nomor 38 tahun 2020 itu terkait dengan bagaimana menyelenggarakan sistem sertifikasi. Dalam ISPO itu memang yang diatur itu ada beberapa, yaitu yang perusahaan yang hanya budidaya saja, perusahaan yang kemudian budidaya dan ada pabriknya, kemudian juga bagi petani yang mandiri atau swadaya tadi, dan juga untuk petani plasma. Jadi memang itu ada prinsip-prinsip kriteria yang harus dipenuhi oleh para pelaku itu, sehingga para pelaku nantinya memang kemudian mendapat sertifikasi yang merupakan mandatori. Artinya kalau mandatori berarti mereka ya harus memiliki sertifikasi itu. Memang kalau kita lihat dari PNC-nya, prinsip dan kriteria itu, persoalan beratnya biasanya yang ke-1 adalah memang aspek legalitas. Kemudian biasanya prinsip yang kedua itu ada aspek katanya dengan manajemen usaha perkebunan, yaitu ya itu mengenai strategi perusahaan, budidaya tanamannya seperti apa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini saya urutannya agak lupa, tapi intinya adalah bagaimana terkait dengan K3 juga ya, kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian juga tanggung jawab. Yang berikutnya ada tanggung jawab sosial maupun tanggung jawab terhadap pemberdayaan masyarakat, dan kemudian hal-hal lain adalah bagaimana terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungannya,
kemudian juga bagaimana untuk pengembangan perusahaan perkebunan atau perusahaan usaha perkebunan tadi itu untuk yang sustainable. Jadi kalau saya kebetulan memang banyak mencermatinya di perusahaan ya, tapi sebenarnya petani pun juga sama, aspek legalitas itu yang sering menjadi kendala sehingga mereka agak sulit untuk kemudian secepat untuk mendapatkan sertifikasi itu. Itu secara singkat seperti itu. Kemudian tadi menyinggung yang disinggung seperti Mas Sutrisno tadi atau Pak Sutrisno yang terkait dengan pemberdayaan atau hubungan petani dengan perusahaan ya, itu memang betul yang awalnya adalah hubungan petani inti dan plasma. Kalau inti dan plasma itu memang plasmanya masih menjadi tuan di tanah sendiri. Karena dia masih mengelola lahannya. Walaupun atas bimbingan dari perusahaan dan juga bisa juga bantuan bibit ataupun bisa. Tapi kemudian itu nanti hal-hal yang terkait itu nanti hutangnya petani itu yang sudah dibangunkan awalnya kebun dulu nanti memang dipotong dari hasil produksi dia. Hanya persoalan kompleksnya kan kemudian produksi tidak masuk ke pabrik intinya, tapi kemana-mana. Akhirnya muncul tadi alternatif yang kedua tadi, yang manajemen satu atap tadi, atau istilahnya apa tadi? Intinya ya, wes tanahmu serahkan nang aku, ya kan? Tak kelola. Nanti profit sharing. Nah, kalau udah seperti ini, sebenarnya kami sebagai orang yang artinya ya orang pertanian dan juga agak concern ke pemberdayaan ya sebenarnya. Artinya Mbak Ade ini apa istilahnya pemberdayaan jadi petani enggak ini jadi dia hanya aku untuk sharing piro walaupun maaf ini persoalan besarnya pada waktu kami menangani di PTPN adalah transparansi karena itu kan pembiayaan dan sebagainya kan tercatat oleh PTPN atau perusahaan ya kan perusahaan. Nah itu kadang-kadang tidak dibuka sejak awal. Tahu-tahu muncul biaya beban biaya sangat besar. Si petani bengok, kok gede banget dan sebagainya. Muncullah konflik-konflik seperti itu. Waktu itu kami diminta untuk menengahi, ya cukup berat, menengahi antara perusahaan, petani dan perbankan. Lah perbankan itu kan argonya jalan terus ya kan. Yang penting angkanya keluar sekian. Tapi petani merasa bahwa lahannya juga tidak bagus dan sebagainya. Lah itulah konflik-konflik yang sering muncul. Jadi catatan saya untuk yang tadi hubungan petani dengan perusahaan, tadi yang manajemen satu atap, ya akhirnya tadi petani ya hanya mendapat profit sharing. Walaupun disampaikan bahwa petani bisa dapat dua kesempatan pendapatan, satu dari pendapatan profit sharing, yang kedua dia bisa menjadi karyawan bekerja di perusahaan itu. Jadi dia dapat bisa dari dua aspek itu, tapi dia otoritas dia terhadap lahannya dia sudah tidak punya. Itu mungkin gambaran awal dari kami seperti itu. Mungkin nanti bisa ada diskusinya. Mohon maaf, mungkin lalu ada beberapa hal yang belum update nanti. Insya Allah kami update lagi karena saya beberapa saat ini terakhir ini sudah tidak banyak terlibat, walaupun masih mengikuti secara umum. Cuma nanti kalau hal-hal yang sangat teknis sekali nanti kami update kembali. Ya. Mas Idam, matur nuwun nyuwun sewu. Ya. Terima kasih Mbak Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita jadi sambung semua ini ya, gambaran sekolah lapang, sekolah hijau, lalu kondisi petani, dan yang ketiga bagaimana situasi sertifikasi ISPO dan tantangannya. Nah ini kami persilakan berikutnya Mas Prof. Baikuni untuk memberikan perspektif dan rajut apa yang perlu kita diskusikan ya untuk menjadi simpul bagi kepentingan ke depan. Terima kasih. Monggo Prof. Ya, makasih. Saya ini elo-elo melu-melu ngancani bojoku. Ini yang kita hormati, kita muliakan nih guru kita, Pak Dung. Orang belum bicara manajemen, beliau sudah jadi ketua MM. Itu tahun pinter Mas ya. Tahun 80-an. 86. Nah, itu sudah menjadi pimpinan di MM yang waktu itu one of the
the first in Indonesia ya. Dan saya kira ini luar biasa bisa hadir bersama kita. Mas Putut dan teman-teman semua yang adik-adik yang muda. Ya terus terang ini kemarin itu tergelitik ya apa namanya, kita G20 tapi apa yang ditawarkan untuk paradigma ekonominya, lalu kemudian melalui Dewan Guru Besar saya selaku sekretaris Ojo-ojoi Pak Masem, ini tema ini gimana kita angkat Pancasila, ekonomi Pancasila gitu. Terus semula Pak Bud yang kita undang, tapi kemudian beliau berhalangan, Pak Gun, dan seterusnya kita bisa mendengar kemarin 3 jam luar biasa, dan ini follow up dari itu kira-kira ya. Tapi sebenarnya sebelum ini kan tentu Pustep atau sekarang PS Pustek ya, ekonomi kerakyatan sudah lama, dan PKPek ekonomi kerakyatan juga ini kita lihat refleksikan bersama-sama. Saya basisnya geografi, lingkungan hidup, pariwisata, tapi dalam konteks ekologi sebenarnya kita satu, ekonomi dan ekologi itu akar katanya oikos, dan ini merupakan 50 tahun deklarasi Stockholm 1972 dan 2022. Dan besok lusa adalah tanggal 5 Juni hari Ahad, dan ini kita anggap memperingati itu juga lah gitu ya. Ini momen yang luar biasa ini, bersejarah untuk mempertemukan waktu itu ekonomi yang sangat materialis, kapitalis, dan industri disadari merusak ekosistem tatanan yang memang kita punya tanggung jawab bersama untuk itu, sehingga muncullah deklarasi Stockholm, UN Conference on Human Environment. Ini adalah sebenarnya kita malam ini memperingati itu. Saya merefleksikan aja ya, tapi nanti teknisnya tadi Mas Tri sudah menyampaikan, Mas Putut dan seterusnya. Tapi menurut saya ini penting, mengapa kita ketemu, apa spiritnya, apa yang membuat kita bisa nanti punya energi untuk melanjutkan gitu ya. Nah itu saya kira malam ini Jumat Barokah dan besok lusa hari Ahad itu 5 Juni. Dan bulan Juni ini kita membuat di Dewan Guru Besar special issue langsung 3 seri gitu ya. Biasanya sebulan sekali, tapi ini 3 seri. Kita hubungkan sebagai refleksi 50 tahun deklarasi Stockholm kesadaran lingkungan hidup. Tetapi juga tema itu kita bagi dalam 3 isu yang dibahas oleh G20. Jadi sekaligus nanti monggo nanti setiap Sabtu tanggal 11, kemudian tanggal berapa? 18 dan tanggal 25 kalau nggak salah. Pokoknya setiap Sabtu jam 9 sampai jam 11. Ini urutan, mudah-mudahan disambungkan dengan kemarin mereview kembali ekonomi Pancasila itu, dan terusannya bahwa kita punya keadilan sosial, keadilan spasial, dan keadilan ekologis itu. Maka dalam konteks ini kita mencari spirit baru, di mana peristiwa 50 tahun itu kita coba untuk kemukakan sebagai energi untuk mewujudkan apa yang tadi Mas Teguh sampaikan, Mas Putut sampaikan tentang jalan alternatif itu. Dan tahun 73 ada buku Small is Beautiful, F. Schumacher, dan Schumacher ini membuat sekolah di pinggir London, kira-kira mungkin di Gunung Kidul atau di Kulon Progo. Sekolah kecil tapi luar biasa, dan saya kemarin merekomendasikan anak yang mau berangkat ke sana. Dia aktif di Raja Ampat dan dia mau sekolah, tapi milih sekolahnya yang Schumacher aja, bukan School of Economics-nya London atau apa, tapi Schumacher College di itu. Dia ada master yang berhubungan dengan semacam green economy, small enterprise, dan seterusnya itu. Mungkin nanti kalau itu bisa kita berkolaborasi, saya kira bagus juga dengan semacam itu ya, supaya kita kalau membuat sesuatu sekaligus
di scaling up dalam kerjasama internasional. Saya kira itu energi kita jadi tergerak juga. Teman-teman PKPEK dan apa namanya Mbak Anu kemarin menyampaikan ya fair trade dan jaringan fair trade juga Mbak Ati ya, itu luar biasa. Dan saya kira sekali lagi kita mencoba mempertemukan kembali ekonomi dan ekologi di dalam prinsip-prinsip berkeadilan. Saya kira refleksi kita malam ini sungguh berharga, ini direkam dan kalau memang nanti bisa dituliskan dalam tulisan-tulisan kecil yang populer bisa dibaca orang banyak, kita tidak diam. Artinya kita berpikir dan kita mencoba melakukan review, revitalisasi. Dan dalam buku F. Schumacher itu Small is Beautiful sekarang menemukan konteks di mana dengan digital teknologi small scale itu matters gitu ya, dan bukan soal besar tapi sekarang small speed dan apa namanya simplicity ya, artinya sederhana tetapi kecepatan dan juga apa namanya dengan kecerdasan sehingga memungkinkan ya masyarakat itu bisa berperan kembali dengan adanya digital landscape dari peradaban kita yang ada ini. Mengenai sekolah hijau, saya kira itu bagus untuk diteruskan dengan kita membuat semacam apa namanya the real school in the field gitu ya. Di depan rumah sini ada juga saya membuat sekolah rakyat berdaulat gitu ya. Sekolah rakyat karena kita tahu pesantrennya Mas Prof ini. Sebenarnya berdaulat itu kita kehilangan itu, maka berdaulat adalah berdaya, berusaha, lantawakal, disingkatnya berdaulat. Jadi kita harus punya sumber daya untuk kita jadikan material untuk kita kembangkan, tapi kita harus berusaha, kita ciptakan nilai tambah dari upaya-upaya itu, lantawakal, itu kalau tawakal barokah akan turun dan kira-kira seperti itu. Ini ilmunya Pak Dum ini yang terakhir ini tadi. Jadi kesimpulannya bahwa ada sekolah-sekolah kecil, ada salam, ada kalam, lalu kalam di depan rumah dengan sekolah rakyat ini sering dipakai untuk anak-anak dari berbagai pulau. Lalu anak Wakatobi, Mas boleh nggak itu di scaling up di sana? Boleh, boleh pakai kalam. Jangan pakai kalam, kalam itu kalasan anak alam, saya bilang gitu. Kalau Wakatobi gimana? Ya wassalam, Wakatobi sahabat alam gitu. Ada anak Aceh ya, Aceh. Kalau Aceh gimana? Boleh nggak kita ya assalam gitu. Aceh anak sahabat alam gitu. Jadi mungkin setiap kota punya gaya, style, nggak harus sama kita membranding karena kesamaan, karena itu akan menghilangkan ciri dan identitas, nanti tersubordinasi dengan Jogja. Saya membebaskan, silakan pikiran-pikiran tumbuh kembangkan dengan karakter masing-masing pulau. Oleh karena itu, archipelago itu menjadi paradigm yang penting untuk itu. Saya kira refleksi saya itu dulu, terlalu panjang, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih ini Mas Prof dengan apa semangatnya terus-menerus mengobarkan jiwa untuk giat belajar, giat dari lapangan dan giat terus menuntut ilmu ya dengan membentuk kebaikan. Terima kasih Prof. Lebih lanjut ini kita sapa ini, alhamdulillah hadir Prof. Maksum ini, alhamdulillah sekali ini. Kita bersyukur Prof. Maksum bisa memberikan masukan ini. Kok menghilang Pak Maksum? Oh, Mbak Maksum. Oh sudah sempat masuk tadi ya? Ya sempat masuk tapi kok terus mungkin bagus koneksinya. Baik, nanti mudah-mudahan bisa kita hubungi lagi. Ya, kita bersyukurlah disapa Prof. Maksum ini karena sumber daya yang sempat diceritakan di pengantar buku Sekolah Hijau itu menarik dan mungkin jaringannya luas. Nah, berikutnya kami persilahkan ada Prof. Dum untuk membagikan
refleksi dan catatannya untuk kita ini. Monggo Prof. Dum. Terima kasih Mas Idam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jangan dianggap saya berbagi pendapat, anggap aja ngigau gitu. Prof. Baikuni, Bu Susi, Pak Putut, Pak Rajib, dan teman-teman semua, juga Pak Srisna tadi yang sudah menyampaikan pengalamannya. Saya pikir apa yang pernah dicita-citakan Pustek untuk melakukan perubahan sosial, termasuk kepada pekebun sawit, petani, itu sudah terjadi, sudah berlangsung. Ya. Petani atau pekebun sawit kita, pekebun rakyat, itu sudah mengalami perubahan sosial dari kearifan lokal menuju ke kerakusan global. Jadi perubahan sosial sudah terjadi. Mereka tadinya berkebun mengandalkan kearifan lokal, termasuk juga pembakaran hutan secara terbatas, ya, tapi beradab, tanpa berlebihan, ya, tanpa merusak sekitarnya, ya. Dan perlahan-lahan tapi pasti sudah berubah mindsetnya menjadi rakus karena pengaruh global. Jadi itu sudah terjadi. Pustek nggak perlu payah-payah melakukan perubahan sosial, saya pikir. Itu satu. Nah ini minta tolong aja kepada teman-teman guru besar, sampaikan lewat forum guru besar. Setahu saya buah sawit itu tidak bisa dimakan seperti mangga atau durian atau kelengkeng. Dan juga tidak bisa diolah menjadi seperti beras atau bulgur gitu. Sehingga kalau seorang pekebun rakyat, ya, menghasilkan buah sawit dari lahannya yang mungkin lebih kurang antara 2 sampai 20 hektar, lalu panen, ya harus dijual, ya kan? Dimakan nggak bisa, ya kan? Dijual kayak jeruk atau kelengkeng juga nggak ada yang beli, ya kan? Nggak bisa dikrokoti gitu kan? Nah, mau nggak mau dijual, kecuali dibiarkan busuk, nanti janjangannya dijajikan obat nyamuk, bakar gitu. Nah, sehingga mau nggak mau dijual. Nah, terkait dengan menjual, saya pikir 4/5 mati pun kita memberdayakan petani, ya, itu nggak akan banyak gunanya tanpa reformasi di hulunya, di perkebunan sawit. Jadi begini, kalau nanti Bu Susi bisa meralat kalau saya keliru, menurut data tahun 2020 itu kita punya lebih kurang 16,1 juta hektar kebun sawit. Nah, Sampai Papua ya, Prof? Ya, Sampai Papua itu udah ya? Iya, sampai Papua. Nah, dari itu strukturnya, dari segi jumlah pekebunnya atau petani sawitnya, itu 99% lebih pekebun rakyat. Dengan luas lahan lebih kurang nih 6,6 juta hektar atau 41,3%. Lalu perusahaan negara, PTPN dan jenisnya, itu luas lahannya total nggak sampai 1 juta hektar, hanya antara 0,7 sampai 0,8, 4,35%. Nah, yang terbesar, terluas menurut saya, itulah yang dimiliki oleh beberapa perusahaan swasta besar, 8,7 juta hektar atau 54% lebih. Nah, banyak perusahaan di situ, tapi ujung-ujungnya itu cuma jatuh ke sekitar antara 6 sampai 7 perusahaan besar, grup. Kalau dihitung perusahaannya banyak, tapi kalau dihitung grupnya mungkin cuma 6 sampai 7. Nah, dari 6 sampai 7 itu ada 3 yang sangat merajai, saya kira Salim, kemudian mungkin Adaro ya, dan Astra Agrolestari. Persoalannya begini, tadi yang diceritakan Pak Sutrisna, itu mereka menjual itu nggak mudah, walaupun pemerintah kita punya aturan harga minimum sekian-sekian ya, karena mereka bisa aja nekan dengan alasan teknis, itu jelas.
Persoalannya tinggal kami mau beli sekian, kalau mau ya jual, nggak apa-apa kok, kami nggak beli, nggak apa-apa. Lah kalau nggak dijual, mau diapain tuh makan sawit? Nah, jadi mau nggak mau ya udah dijual seadanya. Ini persoalan kita. Ya. Nah, saya pikir yang mendesak di sawitnya adalah tata ulang kepemilikan lahan kebun sawit. Persoalan mendasar itu di Indonesia sekarang terkait sawit adalah transparansi data. Bukan transparansi antara kebun dengan kebun rakyat, perusahaan dengan kebun rakyat, perusahaan inti dengan plasma, tapi justru transparansi data. Angka 16,1 juta hektar tahun 2020 yang saya sebut tadi, itu menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, 16,1 juta hektar. Menurut KPK, 16,8 juta hektar. Jadi antara KPK dan Gabungan Pengusaha Sawit itu ada hilang 0,7 hektar. Walau alam di mana itu. Sedangkan menurut Kementerian Pertanian itu 12,3 juta hektar. Lebih sedikit lagi. Nah ini hilangnya itu nggak cuma 15-20 hektar, tapi ratusan ribu hektar gitu datanya. Nah ini data totalnya aja udah beda. Belum lagi nanti data kepemilikannya. Ini yang sekarang sedang dihadapi oleh teman-teman di KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Mereka nggak bisa dapat data kepemilikan sawit itu. Nah, jadi kalau di hulu sudah kayak gitu, kita bisa bayangin kisruh ya, yang membuat emak-emak ngantri minyak goreng itu ya awalnya di hulu ini, di sawit ini. Ya. Nah, jadi saya pikir soal reforma kebun sawit itu perlu dipikirkan. Ketimpangannya itu sangat tinggi. KPPO menghitung hampir 0,7 indeks Gini atau rasio Gini untuk industri sawit di tanah air yang apa namanya kita yang gemah ropah roh jinawi tanpa tentrem kertora harjo ini. Nah, ini situasinya. Jadi saya katakan tadi 4/5 mati pun kita mencoba memberdayakan petani, tapi kalau ini dikuasai oleh oligopoli, akhirnya nggak bisa apa-apa petani. Kita nggak bisa mengharap mereka saja berkebun sawit secara hijau kalau perusahaannya nggak melakukan itu. Intinya. Nah ini saya pikir nestapa pekebun sawit itu alhamdulillah sama dengan nestapa nelayan. Artinya mereka punya teman, nggak sendirian dalam melakukannya. Ya. Dan sedikit lebih baik daripada yang di Wadas. Nah itu. Jadi hal-hal semacam ini kita harus pikirkan. Soal bagaimana memberdayakan mereka itu kita akademisi bisa ngomong dan mimpi indah, ya kan? Tapi mereka tuh alih-alih terberdayakan oleh akademisi itu malah terperdaya oleh bisniswan. Nah, ini saya pikir Pak Edam dan teman-teman yang kita perlu pikirkan. Kasus yang menarik ya bahwa yang sekarang sedang dicurigai oleh KPPU adalah di hilir di minyak gorengnya itu ada kartel. Mereka mengatur harga. Saya duga dengan informasi Pak Trisna tadi, pengalaman di Kalimantan, saya duga di hulu itu juga ada pengaturan harga. Harga beli oleh inti. Sehingga kalau sebuah perusahaan besar bersedia beli dengan harga 1.200 per kilogram buah sawit segar, itu saya kira perusahaan lain, inti lain itu juga nggak akan beli lebih tinggi. Nah, jadi menariknya apa? Kita baru saja alami, pemerintah sudah membuka lagi keran ekspor minyak sawit. Tapi harga beli oleh kebun, oleh inti nggak juga naik. Satu pihak, itu di hulu. Di hilir, harga minyak gorengnya nggak juga turun. Nah ini, jadi di hulu, ya, pekebun sawit itu menderita karena harga jual sawitnya nggak naik. Di hilir, konsumen minyak goreng ikut menderita. Nah, inilah enaknya jadi orang di tengah itu, yang antara hulu dan hilir. Nah, jadi hal-hal semacam ini saya kira perlu. Jadi saya ingin sampaikan reforma
kebun sawit dari segi kepemilikan itu nampaknya mendesak. Belum lagi catatan itu ada tadi ya, pengalaman Pak Krisna tadi disebutkan secara total pada tahun 2020 itu sekitar 3,1 juta hektar kebun sawit itu milik perusahaan besar swasta itu berada di kawasan hutan secara ilegal. Nah, ini nanti kalau kita bicara dengan teman-teman kehutanan, saya pernah 2017-18 teman-teman kehutanan itu soal perseteruan antara sektor kehutanan dengan sektor perkebunan itu menarik gitu. Nah, belum lagi nanti soal deforestasi yang ditimbulkan oleh kebun sawit ya kan. Wah, saya nggak ngerti itu, tapi mungkin Rajib bisa ngerti. Tapi paling nggak dari segi struktur kepemilikan kebun, ya, struktur penguasaan industri hilirnya, terutama minyak goreng, ini memang harus ada reformasi. Kalau enggak, ya itu percuma. Yang menderita dua, ya, pekebun sawit dan pemakai minyak goreng. Kita nggak bisa seperti Lutfi, Menteri Perdagangan, yang dalam satu forum dengan pengusaha minyak goreng bilang, istri saya kesulitan beli minyak goreng. 2 hari kemudian berkardus-kardus minyak goreng datang ke rumahnya. Nah, kalau saya ngomong gitu di depan pengusaha minyak goreng, istri saya kesulitan beli minyak goreng, ya sampai tahun depannya tetap kesulitan. Ya kan? Nah, ini fenomena menarik dari situasi sawit kita, Pak. Ya. Jadi menyedihkan lah kalau menurut saya. Ya. Untungnya mereka nggak sendirian, Pak. Ya. Mereka ada nelayan itu sama nestapanya. Nah, jadi Tuhan nampaknya cukup adil ya, tidak membiarkan makhluknya menderita sekelompok aja. Ada kelompok lain yang mengiringinya gitu. Membersamainya, Pak. Ya. Nah, Ustek itu pura-pura membersamai gitu. Kira-kira gitu. Itu aja. Biar selanjutnya nih Pak Maksum biar nyedikol lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini insight dari sisi kebutuhan reform secara nasional bahkan global ini Prof. Tum. Terima kasih sekali. Ya, pesan untuk tantangan guru besar untuk membuka membelicet ini ya. Terima kasih sekali. Monggo Prof. Maksum ini sudah hadir di tengah kita. Terima kasih sekali. Kami persilakan Prof. Maksum. Hilang lagi. Hah? Hilang lagi. Wah. Ya. Itu baik, kalau ya terjaga dia Maksum. Mas. Kita lagi Mbak Mineng di kan loh. Hanya karena dia jalan-jalan Mbak Mi di mana gitu ya. Katanya lagi pengajian. Ya, baik. Panggil lagi. Terima kasih ya. Ini saya kira agenda besarnya yang makro sampai ke yang mikro udah ketangkap semua. Kami persilahkan para diskusan untuk memberikan masukan atau apa yang penting, yang belum atau yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Kami persilahkan ada Mas Adi. Ini Prof. Masuk ini. Pak Maksum di tengah emak-emak itu kayaknya. Timbul tenggelam ini. Ya. Monggo Prof. Maksum, apakah bisa masuk? Bisa menyampaikan pesan? Ya pilih dengan ibu-ibu lah. Ya pilih dengan ibu-ibu ya. Ya udah. Ini lagi bicara di rapat lain. Oke. Baik, kami persilahkan Mas Adi dulu. Monggo Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dulu Bapak-bapak senior dosen saya. Sedikit kami ya langsung mawon ya mundangu nika. Mohon maaf ini suaranya tidak jelas.
Mas Adi. Seksi, Bapak. Seksi. Videonya bisa di off-kan aja, Mas. Mungkin Ya. agak yeah. Seksi dalam arti Ya, mohon maaf ini segalanya, suaranya mulai dari sudah jelas Bapak? Sampun, alhamdulillah. Monggo, diulang. Dilanjut Mas Adi. Kotak lempar. Yo, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas? Masih putus-putus Mas Adi? Masih putus. Ya. Bisa. Oh, mungkin sekarang janji Bapak. Ya, alhamdulillah. Ngapunten, mohon maaf. Memang kalau kita bicara tentang sawit ini seksi, Bapak. Seksi dari hulu sampai hilir. Ya. Kami dari Instiper, kebetulan S1-nya di Instiper juga, masuk 86, jadi masih muda sekali. Tapi kalau ke Kalimantan Timur, kami sudah beberapa kali, terutama di Penajam, di Berau, ya, di Muarawaho, itu Muarawaho. Ya memang kalau bicara tentang sawit tadi kita katakan mulai dari tahapan-tahapan pembukaan lahan, kemudian pemeliharaan tanaman, mulai dari bibit, pemeliharaan, penjualan, sampai ke hilir minyak goreng itu, memang semuanya kalau kita lihat banyak celah-celah masalah di situ. Sehingga kalau kita hubungkan dengan program PSR ini tadi PSR saya kira peremajaan program peremajaan sawit rakyat, ternyata pemberdayaan sawit rakyat. Karena sekarang di Bu Susi mungkin dari LPP juga mengikuti ada program PSR itu yang replanting itu, sekarang namanya sama ini dengan PSR ini. Ya. Semuanya ada masalahnya saja itu ya kalau kita lihat. Mohon maaf, saya orang processing, Bapak. Orang processing, jadi walaupun orang processing, tapi kami juga sering berinteraksi dengan pekebun yang intinya di situ bahwa pekebun itu tidak punya harga tawar itu. Betul, jadi TBS yang dihasilkan mau nggak mau sementara ini ya dijual kepada perusahaan-perusahaan besar yang memiliki pabrik kelapa sawit itu. Ya. Nah, itulah kondisinya, dan sekarang banyak tanaman-tanaman atau pohon kelapa sawit yang harusnya sudah replanting itu dibiarkan. Ya, dibiarkan. Jadi sudah tidak produktif lagi. Tadi disampaikan produktivitasnya 17 ton per hektar per tahun. Itu saya kira masih di bawah ya, masih di bawah itu. Nah ini apalagi dari program PSR yang sedang digalakan ini targetnya 25 ton per hektar per tahun. Itu baru malah Pak Jokowi nawarkan apa bisa 30 ton per hektar per tahun. Ini ya bisa diketawain atau gimana sebagai tantangan ini. Maaf baru hari kemarin hari tanggal 1 Juni kebetulan saya presentasi ikut lolos GRS, Grand Sawit Riset itu. Grand Sawit Riset kemarin ketua timnya saya untuk mendesain pabrik mini kelapa sawit yang nantinya petani-petani sawit
dalam luasan tertentu bisa digunakan itu, tapi nggak tahu nanti lolos apa tidak ini. Ya, karena itu sekali lagi bahwa TBS yang diproduksi, yang didapatkan dari petani, mau nggak mau dijual dalam bentuk raw material yang masih utuh itu. Coba kalau nanti petani punya nilai tawar tersendiri, misalnya punya storage tank, ya punya CPO yang disimpan atau menjualnya dalam bentuk CPO itu. Itu mungkin sebagai informasi sedikit saja karena kami pun terbatas, saya orang processing dan kebetulan pernah juga diundang di Jakarta kemarin untuk ikut FGD dalam penentuan HAK, harga acuan keekonomian minyak goreng sawit. Pas pada saat itu sekretaris kementerian itu yang pas diciduk. Alhamdulillah. Itu ya. Memang kalau kita lihat di situ yang menjadikan harga tinggi itu di harga bahan baku raw material ya, yaitu CPO-nya. CPO-nya. Tapi pertanyaannya sekarang harga TBS rendah, kenapa minyak gorengnya masih tinggi? Itu juga. Jadi memang unik ini, menarik dan eksotik ini saya kira ini. Terima kasih, begitu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi. Ya ini yang kita tunggu tadi, ke depan pemberdayaannya itu bagaimana juga rakyat ini bisa terorganisir gitu ya dan memiliki nilai tawar yang besar. Jadi antara yang mikro dengan yang makro tadi didekatkan gitulah. Nah ini penting kemudian sekolah hijaunya bisa berperanan dan auditor bisa menunjukkan arah yang lebih bagus lagi. Kita bersyukur ini. Baik, ini masih ada kawan yang lain yang punya pengalaman dalam mengelola sekolah, pemberdayaan dan kegiatan-kegiatan lapangan ya. Kami persilahkan ini. Siapa dulu? Ada Mas Habib juga ini yang ahli lingkungan dan punya pengalaman dalam mengelola bagaimana keekonomian dari sekolah agar dia efektif, bagaimana pengorganisasian masyarakat bisa dilakukan dengan baik. Dan tadi ada cerita sedikit dari Mas Trisna, nanti Pak Huzaima bisa melengkapi kaitannya dengan jumlah petani yang cukup banyak. Pada kasus Kalimantan Timur maupun nasional itu besar sekali angkanya, jumlah rumah tangganya, sehingga kalau pengorganisasian dilakukan maka apa yang harus diperhatikan dari kasus-kasus kecil maupun untuk kepentingan besar. Dan kebetulan dari sisi pembiayaan inklusif kita belum mendengar apakah ini dimungkinkan pembiayaan inklusif, Prof. Jumairi ya, apa yang pernah dicita-citakan Prof. Dawam, Gubernur Bank Indonesia kemarin, dan sekarang ini juga mencari grand strategi untuk masuk. Nah, saya kira juga dana tree planting dari reklamasi maupun dari sektor yang lain, dana abadi sawit juga belum ada cerita. Monggo yang bisa punya cerita ini kami persilahkan. Tapi dari sisi sekolah, manajemen sekolah dulu, kami persilahkan Mas Habib bisa menceritakan ini apa yang penting untuk kita perhatikan dalam kerangka advokasi untuk climate change. Silakan Mas Habib. Halo, Mas Habib mengikuti? Mas Rajib atau Mas Habib? Oh, Mas Rajib dulu. Oh, baik, Mas Rajib dulu ya. Ya. Monggo. Ya, maaf, lupa. Silakan, Mas. Namanya mirip-mirip. Ya. Oke. Mungkin sebelum ke Mas Habib, saya izin mendahului. Terima kasih Pak Idam, Pak Putut. Di sini juga ada guru saya waktu S1 dulu, Prof. Baikuni. Dan ada juga senior di LPPD, Bu Susi. Kepanggil lagi, Bu. Punten, saya LPP coret nih. Karena habis ngajar terus pulang, nggak pernah stay di kantor. Izin untuk menyampaikan.
Jadi kita ada beberapa pengalaman mungkin di mana itu di lapangan terkait dengan sekolah hijau. Ini sedikit rangkuman, kalau nggak terlalu lama nanti Pak Idam. Jadi ini beberapa dokumentasi kami begitu di sekolah hijau. Jadi intinya dari sekolah hijau itu kita ingin menghadirkan begitu ya ilmu kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh begitu untuk mendapatkan ilmu tersebut. Jadi di sini juga ada senior dari Istiper begitu yang ikut andil dalam program tersebut mengajari warga di desa itu terkait dengan perkebunan. Nah, kemudian kita membentuk sebuah kader hijau yang mana mereka menjadi penggerak nanti di mana itu di desa ya, sehingga harapannya nanti ada ketok tular begitu, ilmu-ilmu yang sudah ada kemudian diimplementasikan langsung di lapangan, sehingga enggak ada namanya ilmu jauh, di mana mereka harapannya bisa mendapatkan ilmu dekat. Dengan ilmu tersebut mereka bisa mencari kayak penghidupan di dekat-dekat mereka saja, tidak perlu harus berkantor di Jakarta atau berkantor di luar pulau mereka, tetapi mereka bisa bisa hidup sejahtera menggunakan ilmu pengetahuan yang mereka implementasikan di sekitar mereka sendiri. Dan ini merupakan kayak semacam implementasinya ya, pada saat belajar mengajar mereka sebenarnya yang menyampaikan ilmu mereka sendiri untuk teman-teman mereka sendiri. Jadi intinya teman-teman yang hadir di mana itu di tengah-tengah mereka itu hanya sebagai fasilitator. Dan hal tersebut kemudian didukung dengan energi terbarukan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa di daerah terpencil kebanyakan untuk sumber energi itu masih sangat minim ya. Sehingga pada saat kegiatan tersebut kita menghadirkan energi terbarukan. Beruntungnya kemarin kita dapatkan hibah begitu dari MCA Indonesia, dan kemudian di akhir 2021 kemarin juga mendapatkan hibah dari BI, dan hal tersebut itu menjadikan kita bisa kayak berinovasi begitu ya. Kalau ini ada di daerah Tanjung Jabung Timur, kemudian kalau ini daerah Kerinci, jadi di daerah mana itu Taman Nasional Kerinci Seblat TNKS. Dan kemudian ini di Tanjung Jabung di Jambi. Nah, memang di sana kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin haus akan ilmu ya. Jadi pada saat kita turun, mereka sangat antusias dan lain sebagainya. Sehingga beberapa usaha yang diinisiasi bersama itu sampai sekarang jalan, dan itu merupakan sebuah hal yang menjadi kebahagiaan tersendiri ya bagi fasilitator yang sudah menyokong begitu, bukan sebagai aktor utama tetapi kita sebagai pendukung saja. Tetapi memang tidak menutup hal-hal yang lain juga, bahwa masih ada yang belum berhasil, itu juga ada, tetapi dari sekian banyak usaha bersama yang diinisiasi itu kemudian menjadi kayak semacam pemantik ya, sampai sekarang masih jalan juga ada. Dan mungkin ini yang tadi disampaikan oleh Pak Putut begitu, bahwa ada sebuah ekosistem yang kita bangun. Ekosistem itu kan sebenarnya ada input, proses, ada output seperti itu. Nah, di sini ada kelembagaan hijau, wirausaha hijau, ada bisnis hijau yang masing-masing saling bersinergi begitu ya. Nah, wirausaha hijau ini berawal dari kader hijau tadi. Kita mengembangkan ada kurikulum, pertemuan, praktikum, guru hijau, kader hijau, yang semua komponennya tidak harus secara resmi terlembagakan, tetapi mereka bisa secara secara bagus begitu ya, mengikat satu dengan yang lain, sehingga mereka membuat sebuah kelembagaan hijau. Ada membuat juga bisnis hijau di sini. Jadi di sini ada berbagai macam aset, pembiayaan, teknologi, produksi dan lain sebagainya. Ini harapannya bisa dipantik dari kader-kader hijau tersebut.
Jadi di kelembagaan hijau kita juga menyesuaikan dengan kearifan lokal, organisasi lokal, dan jenjang dari pemerintahan, perguruan tinggi, dan mungkin dari swasta juga. Intinya ini membuat sebuah ekosistem. Akhirnya yang kita harapkan untuk terakhir itu adalah sebuah keberlanjutan. Ada 5 dimensi keberlanjutan manfaat dari ekosistem yang sudah terbentuk itu, di mana di sini ada lingkungan, ada teknologi, keberlanjutan sosial, ekonomi, dan institusional. Kalau lingkungan ini ada reduksi emisi CO2 begitu, karbon dioksida, karena memang kita mengusung energi terbarukan. Ada potensi carbon tax, kemudian ada operation maintenance gitu ya untuk PV. Kalau yang kita angkat itu terkait dengan PLTS. Di sini juga ada produksi kilowatt hour yang bisa dihitung. Kemudian keberlanjutan sosial itu perkuatan komunitas, New Green Job, kemudian potensi pengembangan Green Community dan Green Institutional. Kemudian yang jelas yang perlu kita tekankan memang menjadi titik penting adalah keberlanjutan ekonomi, karena ekonomi itu kalau misalkan ada perputaran cash flow di sana itu menjadi hal yang menarik, dan tidak hanya kader hijau saja yang mau untuk bergabung, tetapi yang lain satu persatu akan ikut ya bergabung dan menerima manfaatnya. Kemudian ada institusional juga. Ini kurang lebih yang sudah secara praktek sudah kami lakukan, dari Pustek lakukan, dan beberapa memang istilahnya ada trial dan errornya begitu, Pak Idam dan Bapak Ibu sekalian. Dan hal tersebut memang wajar pada saat kita menuju ke sebuah komunitas. Di sana pasti ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang masih blur antara keinginan sama kemauan, dan itu kebutuhan dan keinginan, mohon maaf. Jadi pada saat mereka ternyata menemukan kebutuhan, maka keberlanjutan itu akan terjadi. Akan tetapi kalau yang disampaikan adalah keinginan, banyak sekali itu juga beberapa banyak yang gugur juga untuk hal-hal terkait dengan usaha-usaha yang akan dirintis seperti itu, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Peran teknologi sudah seperti apa digunakan dari hasil risetnya, teknologi digitalisasi sekarang ini? Terkait dengan teknologi itu kemarin yang jelas itu secara energi itu kita mengusung PLTS yang sudah dilakukan begitu Pak Idam. Selain itu kita juga menggunakan teknologi informasi begitu Pak Idam. Jadi ada tim yang khusus memang untuk marketing melalui medsos dan juga mengembangkan website. Nah, itu kita bantu untuk siapkan, kemudian ada proses semacam transfer knowledge begitu. Jadi kita tidak serta-merta untuk memberikan jadi, tetapi kita juga melibatkan prosesnya di sana Pak Idam. Jadi kalau di bagian sekolah hijau yang ada di Jambi dan Kerinci itu kita ada hampir 2 tahun berjalan proyek, dan 1 tahun lebih kita fokus kepada pembangunan manusianya. Jadi kita memberikan pelatihan, membantu untuk proses pelembagaannya, baru kemudian proses teknis untuk pemasangan dan pemeliharaan itu baru turut setelah 1 tahun itu. Itu menjadi hal yang cukup penting mungkin pada saat kita akan istilahnya berhubungan dengan komunitas begitu Pak Idam. Kadang mereka minta ya udah praktis aja, mau ngasih aja, tetapi ternyata berbeda. Yang di Bukit Bule itu yang di Sumatera Barat, itu yang di Kerinci itu mereka punya mindset seperti itu dan itu gagal total. Kemudian yang di Jambi, alhamdulillah dari pihak masyarakat itu mau menerima di awal, mereka mau berdiskusi, kemudian mau melembagakan dan seterusnya, sehingga sampai saat ini masih jalan untuk usaha bersamanya. Dan itu menjadi hal yang sangat berharga untuk kita sampaikan di mana-mana begitu Pak Idam. Terima kasih Mas Rajif.
Menarik sekali. Nanti bisa dapat respon dari Ketua KUD ini yang kebetulan juga hadir. Mudah-mudahan nanti Pak Abdul Aziz bisa mengambil manfaat dari pengorganisasian sekolah hijau yang sempat dilakukan, ada kisah suksesnya ini. Untuk melengkapi sisi pengelolaan dan pengalaman lingkungan, bagaimana prospek terkait dengan limbah atau potensi yang lain, Mas Habib, kami persilahkan untuk memberikan masukan, Mas. Mohon maaf karena waktu kita yang sempit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Habib. Pak, mohon maaf, ini saya jujur saja ini paling junior di sini, merasa paling junior nih. Pengetahuan saya masih sangat sedikit terkait dengan sawit ini. Saya hanya ingin menyampaikan ini saja, sedikit kerisauan terkait. Saya pernah turut membimbing adik-adik mahasiswa membahas tentang tandan kosong, di mana ini tantangan tersendiri dari sisi lingkungan. Yang harapan saya, andai kata itu sudah bisa memasyarakat konsep pengelolaannya, mungkin akan sangat positif ya. Nah, semoga dengan adanya sekolah ini bisa mendukung ke sana. Tandan kosong ini di dalam penelitian waktu itu bisa dimanfaatkan untuk mensupport energi baru terbarukan, Pak. Jadi kebetulan di daerah sana tadi juga disampaikan oleh Pak Rajib bahwa memang urusan energi di sana juga kurang terpenuhi, ya. Tandan kosong ini ternyata hasilnya juga cukup signifikan untuk bisa membantu untuk membangkitkan energi listrik di sana. Ya mungkin memang belum bisa menjadi resource yang sangat luas untuk mendukung kebutuhan di sana, tapi mungkin kalau untuk kebutuhan perkebunan mungkin bisa saja dipenuhi. Nah ini andai kata sekolah hijau ini juga merambah sampai sana, ini harapannya akan memberikan nilai positif. Karena tandan kosong ini dampaknya juga luar biasa dari sisi bau, kemudian dari sisi pencemaran terhadap air tanah ini juga sangat tinggi. Jadi harapannya kalau ini bisa diatasi oleh semua pihak, tidak hanya mengedepankan sisi ekonomi, namun sisi lingkungan dan sisi sumber daya masyarakatnya juga bisa berkembang dari sisi ilmu pengetahuannya. Ya, kira-kira itu dulu, Pak. Jadi saya mohon maaf kurang bisa menyampaikan banyak karena memang tidak menguasai secara umum. Oke. Ya, Mas, dari sisi pengalaman mengelola atau ke depan mencita-citakan MBKM bisa dijadikan pola dari hubungan kemitraan antara mahasiswa atau anak-anak pelajar gitu ya, yang bisa bermitra dengan petani pekebun, dengan industri, sementara ada potensi seperti yang Mas Habib sampaikan, energi baru terbarukan, juga dari Pak Adi, juga tantangan yang disampaikan para profesor kita tadi. Silakan Mas, mungkin polanya seperti apa, catatan penting dari kemungkinan aliansi strategis untuk terfasilitasi. Mungkin perlu dimulai dirintis bahwa pemuda-pemuda yang memang bersedia hadir di perkebunan itu memang kalau bisa dari warga setempat itu memang sudah berpengetahuan, mungkin bisa dirintis dari SMK atau pondok-pondok atau mungkin juga katakanlah mungkin semacam short course gitu ya. Yang disupport oleh masyarakat setempat untuk ini. Ya. Halo, Mas Habib. Ya, terus ya silakan. Suara saya jelas mungkin, Pak? Kamu jelas ya. Terus.
Jadi harapannya MBKM ini nanti tidak hanya merambah dari dari universitas ya atau perguruan tinggi, karena rata-rata kalau sudah perguruan tinggi ini orang kebanyakan terus gengsi, Pak. Jadi mungkin malah justru harus dirintis dari kelompok yang lebih kecil lagi, maksudnya pendidikan yang lebih mendasar lagi, lebih yang mungkin memang dari masyarakat setempat bisa dikembangkan. Kira-kira ngaten sih Pak pendapat saya, Pak. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Ya, baik Mas Habib, terima kasih sekali. Mas Habib punya pengalaman di sini juga dalam hal energi baru terbarukan. Terima kasih atas pesan-pesannya. Ya, kita sapa berikutnya. Ini yang dari daerah asli ini. Ada Pak Huzaima dan Pak Abdul Aziz, pengurus KUD. Kami persilahkan untuk bisa menyampaikan catatan penting dari kenyataan di lapangan. Monggo, mohon bisa mengudara. Halo Pak Abdul Aziz atau Pak Huzaima? Belum ya? Setelah ini mungkin bersiap-siap ya. Monggo bersiap-siap untuk menyampaikan. Ada yang lain yang ingin menyampaikan? Kebetulan waktu kita sudah 9:30 ini. Segera nanti kita berikan catatan-catatan lepas untuk kita akhiri. Monggo dari yang lain yang masih bergabung, masih ada yang ingin menyampaikan pesan? Ya Mas, dimulai dengan yang bisa dikerjakan aja. Oke. Ada catatan penting, Prof. Baikuni? Ya, jadi ini tadi kan omongnya ngalor ngidul, saya juga merefleksikan kadang-kadang luas, kadang-kadang zoom in, zoom out gitu ya. Intinya dengan ini apa yang bisa kita mulai, dan baik ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan ya, apakah di tingkat mikro kita membuat sekolah-sekolah rakyat mengenai hal ini, green tadi, school tadi, itu saya kira penting sekali diimplementasikan. Kita akses mungkin sumber-sumber pendanaan dari CSR ataupun dari perguruan tinggi sendiri, bisa kerjasama dengan atau Kedareka atau sekarang yang ditawarkan itu macam-macam. Yang kedua, ini mesti ada yang merumuskan ini semacam roadmap jalan panjang seperti Pak Dum tadi, perubahan struktural yang saya kira penting juga untuk kita pikirkan. Tetapi kalau kita punya pengalaman empiris eksis di berbagai daerah melalui edukasi, saya kira edukasi menjadi kunci perubahan yang lebih adil gitu ya. Sekaligus nanti kalau ada momen waktunya perubahan, kita bisa menyampaikan dari sisi policy, dan itu perubahan struktural. Mungkin seperti itu, ada yang menyusun roadmap dan kita mengerjakan sesuatu. Saya kemarin juga mencoba membuat Kedareka, tentu Mas Rajib juga, kata Bu Susi, ini jagoan membuat proposal ini, bisa dibuat ini. Top itu. Dan Mas Rajib itu top sekali itu. Butut itu Pak. Pokoknya kalau yang muda itu yang luar biasa. Gitu. Saya kira Pak Dum dulu juga di Plekodo sama senior-senior itu ya. Pokoknya yang muda Pak Dum itu. Jadi mimpin MM itu luar biasa itu. Saya juga pernah seperti itu, Mas Dawa, Mas Adi, pokoknya gue ngelakoni di lapangan gitu. Nggak iso tok ora iso, nah itu di sini lama-lama juga. Nah, itu sebenarnya kita disemprot tapi untuk maju ke depan. Jadi ini kita bisa anukan Mas Idam itu juga energinya mungkin juga punya roadmap pengalaman di mana-mana, tapi someone who execute itu jadi penting. Kalau kita Pak Putut kita yang muda, Mas Rajib bisa memformulasikan. Rambut saya sudah putih semua ini, Pak. Wah, kalau saya masih tetap muda, Mas, belum tumbuh ini, masih anak-anak. Tenun, Mas. Ya, baik. Dam, luar biasa Mas Idam. Alhamdulillah. Jadi, terima kasih sekali.
Ya, saya beruntung ini bisa menindaklanjuti apa yang menjadi kegelisahan bersama teman-teman. Jadi sudah sah ya Mas Putut ya, kegelisahan kemarin. Sekarang, nah berikutnya ada tantangan dari Prof. Dum, ada dari catatan penting untuk segera ditindaklanjuti oleh Mas Prof. Baikuni, maka kita sangat perhatian. Kebetulan kita punya lokasi titik-titik yang sudah ada sehingga bisa menjadi modal yang sangat real gitu. Kebetulan beberapa pintu kemitraan kita lihat memang ada dan pemerintah juga sedang menunggu ini pusat investasi pemerintah untuk yang skema small business itu micro businesses juga ditunggu, inklusi untuk ini juga ditunggu, CSR ditunggu, sehingga sangat challenges ya potensi untuk itu. Dan Bu Susi ya dengan kelonggaran waktunya nanti kita Mas Rajib jadi ketemu lagi juga Mas Putut ya, Mas Habib, kita cukup komplit ini kawan-kawan di sini. Kalau tadi kedai reka bisa disiapkan building block-nya. Kita ingat lagi ya waktu nyantri di UNDP ya Mas Putut ya. Ya, insya Allah kita Pustek juga ada kedai reka. Nah, artinya Mas Rajib ini dan teman-teman ada Mas Tondi itu juga skim-skim yang kemungkinan masih bisa dilakukan gitu ya. Kebetulan di BRIN kan ada Mbak Puni. Mbak Puni ini kan Mbak Mumpuni ya. Sudah terkenal salah satu deswan ya di dunia untuk teknologi mengubah sampah menjadi emas, nilai emas ini. Ya, jadi mudah-mudahan bisa ketemu nanti kita ajak beliau juga kurasi beberapa EBT yang dimungkinkan. Tadi ada Pak Adi, mohon kesediaannya Pak Adi bersama teman-teman muda ini untuk bisa memanfaatkan hasil-hasil inovasinya, dan kita bermimpi lah ini dengan potensi dari 200.000 berapa persennya atau lebih luas lagi kalau bisa sampai dari Sumatera sampai Papua tadi, kita bisa dibantu Prof. Humaydi dan Prof. Baikuni, Prof. Maksum untuk mengetok pintu dana wakaf syukur itu ya. Bukan yang enak, tapi justru yang mitigasi resiko akhiratnya besar itu. Agar benar-benar sungguh-sungguh ini dikawal sehingga tidak sekedar mempersoalkan emak-emak yang menggugat, tetapi masa depan iklim ya untuk menjawab tantangan WWF, dan WWF ini punya program yang bagus, Bank Kebaikan untuk yang seperti ini juga, sehingga hal yang memungkinkan kita mulai nanti kita tindak lanjuti. Paling tidak saya mengusulkan Mas Putut, Mas Rajib, Mas Habib, Mas Tris, kawan-kawan di lapangan juga, Pak Huzaima, Pak Abdul Aziz, mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali nanti kita update hasilnya dan mengkonsultasikan dengan para profesor kita yang sekarang ini sudah hadir di tengah kita. Dan mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan bagian dari apa yang disebutkan tadi, untuk bertawakal dan berikhtiar mendapatkan kebaikan ilmu yang terus bermanfaat. Paling tidak itu. Dan catatan saya, karena kebetulan riset saya terakhir sekolahnya itu tentang mitigasi risiko pelayanan publik, nah, maka ini sangat tepat dan dengan instrumentasi prinsip-prinsip ISPO tadi ketemu banget ini bagaimana resiko dari pengembangan pemberdayaan maupun transparansi dari ISPO bisa direalisasikan. Saya akan banyak belajar untuk ini dan kemudian menjadi bagian untuk keberdayaan semua pihak. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya dalam saya membantu. Kalau
kita anggap sesuatu akan bermanfaat, maka pasti akan menjadi mimpi dan aksi-aksi yang lebih konkret. Mohon maaf dan terima kasih Mas Putut atas fasilitas. Mungkin di foto bareng biar ya. Monggo dibuka semua. Dibuka semua biar saya bisa foto. Oke, sebentar. Mas Tris, monggo dibuka. Punya saya tuh enggak bisa hidup, Mas. Mungkin lain kesempatan. Diwakili yang lain aja fotonya. Ya. Oke, terima kasih sudah. Ya, alhamdulillah ya. Oke. Baik. Alhamdulillah. Baik, dari saya cukupkan, mohon maaf banyak kekurangan dalam memandu, saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Ampun pamit, Monggo. Mas Foto, sampai ketemu lagi. Mas Arif, Pak Baikuni, Bu Susi, Mas Idam, Pak Adi, Mas Tondi, Mas Rajib. Mohon izin lah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Izin kita tutup. Ya, alhamdulillah. Pak Jumairi, makasih. Sami-sami. Silaturahim kita lanjut. Amit Amit. Terus Mas Ihsan, makasih ya.